the crisis. If we are only caring for our own food supply. Negara Italia juga dikabarkan masuk dalam daftar negara yang mengecam tindakan Israel di Rafah. Kecaman tersebut dilontarkan oleh Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, yang mengatakan kalau rakyat Palestina diperas tanpa memperhatikan hak-hak baik laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak gak bersalah yang gak ada hubungannya dengan Hamas. Dan tentunya, menurut Crosetto, ini gak bisa dibenarkan lagi. Namun faktanya, Italia udah mengecam Israel terkait rencana melancarkan serangan di Rafah. Menurut pihak Italia, tindakan militer Israel di Rafah dapat menimbulkan konsekuensi lebih buruk bagi warga sipil yang berkerumun di wilayah itu. Dan benar aja, tindakan tersebut menimbulkan mimpi buruk bagi warga sipil Palestina. Has been enriched by new and important global players which are the expression of civil society. Lalu kemudian ada negara Spanyol yang juga turut mengecam tindakan Israel yang mengerikan itu. Menurut Menteri Luar Negeri Spanyol, yakni José Manuel Álvarez, menyebutkan kalau serangan Israel terhadap kamp pengungsi di Rafah yang menyebabkan puluhan warga Palestina menjadi korban, termasuk anak-anak, udah nggak bisa ditolerir lagi. Gak cuma itu aja, pihak Italia juga menegaskan kalau pihaknya menuntut gencatan senjata segera dan penghormatan terhadap legalitas internasional oleh semua pihak. Hal tersebut dikarenakan pihak Italia ingin agar semuanya menghindari lebih banyak kematian dan penderitaan. De datos de poner la ética en el centro del debate. Udah begitu banyak hingga nggak terhitung lagi negara yang turut mengecam tindakan genosida oleh Israel terhadap warga sipil Palestina. Dan serangan kali ini akhirnya membuka mata dunia bahwa Palestina kini sedang dalam krisis kematian yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan Israel terus-menerus melakukan kejahatan perang, namun selalu dilindungi oleh sekutunya Amerika. Dan kali ini peluang menghentikan tindakan genosida di Gaza bakal terbuka lebar. Hal tersebut dikarenakan Jaksa Penuntut Umum International Criminal Court atau disingkat ICC udah mengajukan permintaan surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Netanyahu dan Gallant atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Apakah ini akhir dari karir Perdana Menteri Netanyahu? Under the direction of the two principal trial lawyers standing behind me today. Dikabarkan jika surat perintah penangkapan tersebut disetujui oleh Hakim Pengadilan Kriminal Internasional, hukuman paling ringan adalah para pejabat tersebut gak akan bisa melakukan perjalanan ke 124 negara termasuk Inggris. Namun yang paling berat adalah Netanyahu dan juga Gallant bakal ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tentunya hukuman tersebut bisa dikatakan gak sepadan jika dibandingkan dengan 36.000 warga Palestina yang gak bersalah. מהקצינים הצעירים ועד הרמטכ"ל שמבצעים עבודה מצוינת במהלך. Apalagi Jaksa Umum Pengadilan Kriminal Internasional mengatakan kalau Netanyahu dan Gallant memikul tanggung jawab pidana atas jumlah kejahatan perang, termasuk membuat warga sipil kelaparan dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar atau cedera serius, pembunuhan yang disengaja, dan serangan disengaja terhadap penduduk sipil. Tentunya jika surat penangkapan ini disepakati, bukan hanya berdampak pada Netanyahu dan juga Gallant, tapi juga negara Israel itu sendiri. Pasalnya, menurut beberapa ahli, surat penangkapan yang dikeluarkan bakal mempermalukan pemerintah Israel. גיבוי זה לזה, ואנחנו נותנים גיבוי לצבא ההגנה לישראל. Namun surat penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant sepertinya bakal sulit untuk disepakati. Sama seperti pengajuan gencatan senjata di forum PBB, Amerika Serikat juga cukup tegas mengecam pengumuman Ketua Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional pada hari Senin terkait permintaan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu dan juga Gallant. Pihak Amerika beberapa kali menormalisasi kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dengan mengatakan bahwa Israel ingin melakukan semua cara untuk memastikan pelindungan bagi warga sipilnya. Dan menurut mereka, semua yang dilakukan Israel hingga menewaskan 36.000 jiwa warga sipil di Palestina bukanlah genosida. Makanya, Amerika dengan tegas menolak permohonan Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel.
Namun pihak jaksa mengatakan kalau kejahatan terhadap kemanusiaan yang dituduhkan dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Palestina berdasarkan kebijakan negara. Jika nggak percaya, pihak jaksa mengatakan kalau mereka memiliki banyak bukti termasuk video dan wawancara dengan saksi. Bahkan jaksa ICC mengatakan kalau kejahatan yang dilakukan Israel menurut penilaian mereka berlanjut hingga hari ini.